Membahas mengenai Kesultanan Mataram, maka kita tidak akan lupa mengenai satu sosok atau satu tokoh yang bergelar Panembahan Senopati. Beliau ini merupakan raja pertama dari Kesultanan Mataram. Panembahan Senopati adalah seorang raja dari Kesultanan Mataram yang piawai dalam strategi perang. Biografi Panembahan Senopati ini, yaitu Sultan Mataram itu pertama ini pun banyak diuraikan dalam beberapa buku sejarah pemirsa, termasuk juga di dalamnya mengenai istri-istri serta anak-anak daripada Panembahan Senopati itu. Selama hidupnya, Panembahan Senopati dikisahkan pernah memiliki 3 orang istri dan dari ketiga istrinya itu melahirkan 14 orang anak. Kelak anak-anaknya itu yang nomor 8 atau anak yang ke-8 itu nantinya melanjutkan tahtanya sebagai sultan di Kesultanan Mataram. Panembahan Senopati, pemirsa, nama aslinya itu adalah Danang Sutawijaya. Beliau ini merupakan anak dari pasangan Ki Ageng Pamanahan atau Ki Ageng Mataram dengan Nyai Sabinah. Ayahnya merupakan Adipati Mataram. Kemudian selepas kemangkatan ayahnya pada tahun 1575, Panembahan Senopati ini memutuskan untuk mengubah kedudukan Mataram dari yang semula menjadi keadipatian bawahan Pajang menjadi kesultanan yang merdeka dari Pajang. Panembahan Senopati ini pemirsa mendirikan Kesultanan Mataram itu tepat pada tahun 1588. Ya setelah atau ya tentunya setelah mengalahkan Pajang kan begitu. Panembahan Senopati memerintah Mataram ini pemirsa hanya 13 tahun saja, yaitu dari mulai tahun 1588 hingga tahun 1601. Meskipun demikian, sebelum tahun 1588, tepatnya dari tahun 1575 hingga tahun 1588 itu, ia menjabat sebagai adipati di Mataram. Karena memang sebelumnya itu kedudukan Mataram itu kan sebagai kadipaten, bukan sebagai kerajaan. Sutawijaya ini pemirsa dijuluki Panembahan Senopati karena ia merupakan seorang panembahan atau seorang sultan atau seorang raja yang ahli strategi perang. Di Jawa para ahli perang dahulu itu biasa mengemban jabatan sebagai senopati. Sebab itulah ketika menjadi Sultan Mataram, Sutawijaya digelari Panembahan Senopati Sayyidi Panatagama. Jadi selain sebagai seorang sultan, beliau adalah juga ahli perang dan kemudian juga beliau adalah pimpinan tertinggi agama, sehingga beliau itu ya gelarnya itu adalah Panembahan Sayyidi atau Panembahan Senopati Sayyidi Panatagama. Gelar Panembahan Senopati yang disematkan pada Sutawijaya ini tentu pemirsa bukan gelar asal-asalan. Ada buktinya sebab selama menjadi Adipati Mataram dengan kepintarannya dalam strategi perangnya itu Sutawijaya itu berkali-kali menang menghadapi gempuran Kesultanan Pajang yang tidak ingin negeri bawahannya merdeka. Ia juga kemudian berhasil membalikkan keadaan sehingga Kesultanan Pajang kemudian justru yang dapat ditaklukkannya begitu. Selain berhasil mendirikan Kesultanan Mataram dengan strategi perangnya, Panembahan Senopati juga ini pemirsa terbilang piawai dalam menaklukkan negeri-negeri lain yang dianggap merintangi kejayaan Mataram. Sebut saja Surabaya, Giri, Pasuruan, dan Madura telah ditaklukkan dengan jalan perang oleh Panembahan Senopati. Walaupun begitu, bahwa meskipun dikenal ahli dalam strategi perang, pemirsa, Panembahan Senopati juga ya tentunya pernah gagal. Ya, yang bersangkutan itu tidak mampu menaklukkan Blambangan atau Banyuwangi hingga kewafatannya pada tahun 1601. Dan kemudian pemirsa, pada 1601 itu Panembahan Senopati wafat ketika sedang berada di desa Kenanjar.
Sultan Mataram pertama itu kemudian dimakamkan di Kota Gede. Mengenai istri dan anak-anak Panembahan Senopati ini pemirsa, bahwa dikisahkan selama hidupnya Panembahan Senopati atau Sutawijaya itu memiliki 3 orang istri. Istri yang pertama yaitu Raden Ayu Retno Dumilah yang merupakan putri daripada Pangeran Timur atau putri daripada Rangga Jumana. Dan kemudian yang kedua yaitu Waskita Jawi, putri Ki Ageng Penjawi. Dan kemudian yang ketiga yaitu Nyai Adisara atau Rara Semangkin. Nah, pemirsa, dari ketiga istrinya itu kemudian beliau itu Panembahan Senopati itu atau Danang Sutawijaya itu memiliki 14 orang anak. Adapun 14 anak yang dimaksud itu adalah yang pertama yaitu Gusti Ratu Pembayun atau Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, kemudian Pangeran Ronggo, Pangeran Puger, Pangeran Teposono, dan masih banyak yang lainnya, pemirsa, 14. Adapun daftar mengenai anak-anak daripada Panembahan Senopati ini dapat dilihat dalam tabel berikut. Dan kemudian pemirsa, bahwa anak yang nantinya melanjutkan tahtanya sebagai raja dari Kesultanan Mataram itu adalah Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati atau Panembahan Sedaing Kerapyak. Jadi beliaulah nanti yang melanjutkan tahta sebagai Sultan Mataram kedua. Jadi demikian saja pemirsa uraian mengenai biografi, istri dan anak Panembahan Senopati Sultan Mataram pertama.